Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Blackstone, tempatnya ada di Bali. Kita lihat tempat wisatanya ya. Saya lagi di pantai Melasti yang ada di Bali, Kota Denpasar. Jadi kita lihat nanti apa-apa yang ada di pantai Melasti ini. Oke, go. Sangat kita percaya merupakan ibunya daripada semua pura yang ada di Bali, namanya Pura Besakih. Nah, di sana dia menanam pancadatu itu, sehingga apa? Sehingga setiap orang Bali yang akan membangun rumah, dia harus mendasari rumah itu dengan pembersihan, sehingga menetralisir daripada energi. Makanya kalau Bapak Ibu masuk ke rumah orang Bali itu beda rasanya auranya. Kok padahal banyak pohon gitu ya, kok nggak berasa serem gitu ya, kok enak gitu. Karena apa? Karena memang kita sudah tahu memanfaatkan energi. Nah, baru setelah itu harus dipagar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita juga tahu bahwa di sekitaran kita itu energinya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini saya berada di Desa Adat, Tenganan, Pegesingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Saya bersama dengan salah satu pimpinan adat. Ini gimana Pak? Kita sudah berada di desanya, itu indah sekali ya. Dari arsitektur rumah masih sangat asli ya, terjaga dengan baik. Semoga nantinya di Kabupaten Sawallimandar kita bisa terinspirasi dengan adanya kegiatan kunjungan ini, khususnya pelaku usaha wisata. Kita juga memiliki kebudayaan yang tentunya akan bisa dipertahankan dan itu menjadi salah satu destinasi wisata. Ini banyak masyarakat luar berkunjung ke sini. Ini salah satu daya tariknya apa Pak di sini? Kami dijadikan salah satu destinasi pariwisata, khususnya dengan adanya budaya. Karena kami sebagai masyarakat adat itu dijadikan destinasi pariwisata karena keseharian kami di dalam pelaksanaan ritual adat kami di sini. Kami tidak membuat atraksi-atraksi baru di luar konteks budaya kami di sini. Nah, sehingga itu yang membuat wisatawan datang ke sini mengunjungi desa kami di sini. Sehingga sangat yakin kami ada bukan karena pariwisata, tetapi pariwisata ada itu karena budaya kami. Kasih sambil keliling-keliling. Siap, Pak. Mari. Kebetulan musim hujan. Iya, nggak apa-apa. Payung. Sehingga Pak Kades agak terganggu lah jalan-jalannya. Kemarin Pak Menteri Kehutanan datang juga pas hujan. Hujan ya. Ini banyak ayam Pak ya? Terkait dengan ayam, inilah seperti saya katakan tadi bahwa setiap ada upacara selalu ada ritual taburah. Taburah itu ya? adalah persembahan pada Yang Kuasa Kami melalui adu ayam. Dan adu ayam ini tidak sifatnya gambling, tetapi untuk upacara.
tidak boleh ada judinya, tidak boleh ada taruhannya. Nanti yang kalah itu kita pakai upacara. Yang menang dikembalikan kepada masyarakatnya, sehingga setiap rumah ini wajib memelihara ayam. Kalaupun mereka mau judi, mereka harus lakukan di luar desa. Luar desa ya. Ini desanya Pak dikelilingi apa namanya, hutan Bukit. ya? Bukit Ya. ya. Kami mempunyai luasan 917,2 hektar, di mana kami di sini sangat menghormati fungsi daripada lahan, sehingga sampai saat ini dari abad ke-11 hampir tidak pernah terjadi peralihan fungsi lahan. Oh, luar biasa. Nah, dari 900 hektar itu 250 hektar itu sawah, 591 hektar itu adalah hutan adat, dan 8%-nya itu adalah pemukiman. Nah, di sinilah peran desa adat atau para leluhur kami zaman dulu untuk mengelola lahannya sesuai dengan kegunaannya. Yang hutan itu hutan, yang kebun harus kebun, yang sawah itu harus sawah. Dengan adanya aturan tidak boleh menjual keluar. Terus untuk sarana pendidikan dengan kesehatan ini gimana Pak? Terkait dengan sarana pendidikan dan kesehatan, Sambil jalan, Pak. itu bentuk perhatian pemerintah juga. Istilahnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan kesehatan kan gitu. Nah, cuman dari sarana pendidikan kami di sini baru setingkat SD. SD ya. Kalau kesehatannya kami ada di wilayah Puskesmas 2 Kecamatan Manggis. Kita manggis. Ya. Ini Kalau- mata pencarian penduduknya apa nih paling banyak? Kalau aslinya mata pencarian kami di sini adalah pertanian. Pertanian. Tetapi dalam hal ini kami bukan petani penggarap, tetapi petani pemilik. Bukan berarti karena kami malas mengolah lahan, tetapi karena jarak yang kami tempuh itu jauh dan kepadatan daripada siklus upacara. Hampir tidak mungkin kami bisa mengelola lahan kami, sehingga desa adat kami di sini memberikan ruang kepada masyarakat luar bisa tinggal di tenganan untuk mencari penghidupan, menjadi salah satunya adalah penggarap lahan. Kita lahan. Tempat taninya tadi di mana? Ya, nanti tempat tunjuknya ketika kita sambil jalan, Jalannya. kita bisa lihat dari proses awal. Karena di sini dari 225 kakak, tidak semua kakak ini yang bisa memproses geringsing secara sempurna. Nah, di sini seperti Pak Kadis tadi katakan bahwa sistem pendidikan adat kami di sini sudah berlangsung dari dulu, sehingga yang perintis ini atau yang juni dan yang junior ini mereka sesuai dengan tahapan atau skill mereka masing-masing. Salah satu contoh, mereka yang sudah SMP dia baru bisa berproses belajar untuk menenun saja. Ada yang berproses ngikat saja. Kalau sebelah kanan ini apa Pak? Nah, inilah sebelah kanan ini karena kita melihat dari belakang. Ini adalah salah satu tempat pertemuan tempat remaja putra yang namanya Petemu Kelon. Nah, mereka akan kumpul di sini, mereka akan belajar di sini, mereka akan berproses di sini sebelum mereka nanti berkeluarga. Ini namanya Tumu Kelon. Iya. Kalau di Selatan, ada di Tumu Tengah, ada di Tumu Kaja. Nah, sambil kita nanti masuk melihat proses pembuatan kain geringsing. Nah, ini keren banget ya. Nah, di sini ada misalnya sudah tidak anak-anak lagi. Nah, di mana mereka diberikan tugas oleh adat itu yang pertama melalui proses upacara. Kayak digembleng gitu ya. Ya, digembleng gitu. Di karantina lah di sini. Makanya ketika ada kegiatan upacara, mereka memasak di sini, prepare-nya di sini, makannya di sini, sampai tidurnya di sini. Pesantren ya. Ya, pesantren. Tetapi itu terjadi pada hari-hari tertentu. Tapi untuk sementara seperti saat ini, karena tidak ada kegiatan, maka tempat ini kelihatan kosong. Ini ada 3 tempat. Tapi yang di sebelah yang panjang, itu khusus tempat pertemuan bagi mereka yang sudah menikah, khususnya pernikahan di dalam desa. Jadi dari aspek tadi kan saya perhatiin ya, dari arsitekturnya ini hampir sama semua. Ini nggak boleh kita bangun bangunan baru ya. Sekarang konteksnya kan begini, bukan tidak boleh bangunan baru. Bangunan baru boleh didirikan, tetapi pakem atau tata ruangnya harus mengikuti aturan lama. Contoh, pintu depan itu ada 2 kriteria. Satu, pintunya menyatu dengan atap. Satu, pintunya lepas dengan atap. Oh, Itu boleh. iya, Contoh iya. kalau saya katakan, mungkin Pak Kadis pernah ke Penglipuran. Penglipuran. Di sana pintu depan Pak depan itu disamakan.
Tapi kami di sini masih ada alternatif lain. Nah, contoh ini. Ini salah satu pintu lepas dengan atap. Ya. Dan ini sebelah kiri itu pintunya menyatu dengan atap. Itu perbedaannya. Itu dua ini boleh dibangun. Masyarakat boleh pilih yang mana. Ini adalah bangunan kantor desa secara dinas. Mungkin kalau di Pulau Alimandar namanya kantor kepala desa. Kalau di Bali namanya kantor perbekal. Tahun 65 itu sebutan kepala desa perbekal. Setelah itu ada perubahan istilah menjadi kantor kepala desa. 2004 sampai 2006 ketika saya menjabat menjadi kepala desa, sebutan ini kembali muncul sampai sekarang. Cuman perbedaannya kalau dulu saya masa jabatannya 6 tahun, 1 periode, cuman bisa 2 periode kita menjadi kepala desa. Tapi sekarang 1 periode 8 tahun, bisa menjabat 2 periode, sama hitung-hitungannya 3 periode 5 tahun kan 5 gitu. tahun, ya betul. Desa kami merupakan salah satu desa adat yang ada di Kecamatan Manggis dari 19 desa adat yang ada di Kecamatan Manggis dan 109 desa adat di Kabupaten Karangasem dan 1.493 desa adat yang ada di Bali. Nah, kondisi desa adat kami di sini, kami ada sebelum Majapahit masuk ke Bali. Sehingga ada yang mengatakan kami adalah desa tua, desa Bali Agro, di mana secara dari histori itu tetapi karena keterbatasan bukti-bukti atau prasasti-prasasti yang ada, karena itu disebabkan pada tahun 1841 desa adat kami di sini terbakar habis, termasuk data-data yang terkait dengan desa adat kami di sini. Begitu juga desa kami di sini itu merupakan salah satu desa tua yang ada di Bali yang diperkirakan ada abad 11. Itu dibuktikan dengan adanya prasasti Ujung tahun 1010 bahwa desa kami ada dimuat di sana yang namanya Desa Trengganan. Ada beberapa versi mengatakan bahwa Desa Tenganan itu berasal dari kata tengen, tengen artinya kanan, atau juga versi yang mengatakan bahwa Tenganan itu berasal dari kata tengah. Desa kami ada di tengah-tengah, di mana desa kami dibentengi dengan berbukit-bukit, sehingga nama desa kami itu menjadi Desa Tenganan Pegeringsingan. Nah, Pegeringsingan itu juga itu karena ada salah satu hasil kerajinan kami di sini yang bentuknya kain yang namanya kain geringsing. Nah, nilai filosofi daripada kain geringsing itu juga berasal dari kata geringsing. Gering itu sakit, sing itu tidak. Sehingga ketika masyarakat kami memakai kain geringsing, itu berarti masyarakat kami tidak akan sakit. Nah, tetapi tidak semudah definisi itu yang dimaksud, karena di dalam kain geringsing itu ada 3 warna, merah, kuning atau putih, dan hitam. Itu kalau kita kaitkan dengan ajaran agama Hindu, itu ada 3 unsur, ada api, ada air, ada angin. Nah, sehingga ketika masyarakat kami memakai kain geringsing, berarti mereka harus selalu ingat untuk menyeimbangkan 3 unsur itu di dalam tubuh. Kalau airnya cukup, apinya cukup, anginnya cukup,
itu artinya kita akan sehat. Nah, itulah yang tercermin di dalam kain geringsing itu, yang merupakan salah satu media bagi masyarakat adat kami di sini untuk mengingatkan bagaimana supaya hidup kita ini berkelanjutan. Kalau sudah tubuh kita sehat, ya berarti alam kita harus sehat juga. Dimana kalau di sini dikatakan dalam umumnya pada agama Hindu, itu yang namanya Trihita Karana. Yang pertama hubungan manusia yang kuat dengan yang kuasa. Yang kedua hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga manusia dengan lingkungan. Nah, 3 unsur ini, 3 tingkatan inilah yang sangat kami hormati di sini. Yang sampai akhirnya sampai sekarang bisa kami warisi, sehingga terjadi yang namanya desa wisata. Karena desa wisata itu ada bukan dari kami sebagai generasi penerus. Hadis bisa lihat ini salah satu tahapan, yaitu proses penenunan. Nah, sebelum proses penenunan ini yang kami sampaikan adalah tahapan-tahapannya yang cukup memakan waktu lama. Proses percepatannya paling cepat 2 tahun baru bisa ditenun. Nah, salah satu contoh, ini adalah alat yang namanya jantre, tempat pengumpulan benang yang akan diproses. Nah, yang pertama harus dilakukan ini. Ini setelah diwarna dengan minyak kemiri. Kemiri ya. Ya. Ini namanya proses penyipatan. Sipat itu kan garis, Pak. Garis. Nah, ini ukurannya udah ada. Makanya ini tidak boleh bergeser sedikit pun. Nah, udah gitu, ada proses kedua adalah pengikatan. Ini loh, Pak. Nah, setelah benangnya udah disipat, ini sipatannya kelihatan garis-garis. Nah, nanti kita tinggal menentukan motif apa yang akan kita bikin. Ini kebetulan motifnya tali dandan, Pak, ini ada. Ah, ini nama motifnya namanya teteledan. Ini. Ini. Nah, ini nanti kita akan pakai acuan untuk mengikat di sini, sehingga nanti ini kayak alat cetaknya ini. ya, ini alat cetaknya. Udah tua ya. Ini bukan dari punya kita ini. Ini Nusantara. Nusantara. Ini semua oke nih, bedang gitu. Bedan biru, dinata. Nah, ini proses kedua terkait dengan pewarnaan. Setelah warna kuning, kita masuk warna biru. Nah, udah gitu untuk membuat merah, kita buka tali ini sesuai dengan motif. Nanti yang kuning ini akan menjadi merah, yang biru ini akan menjadi hitam. Nah, ini salah satu contoh merahnya ini. Ini. Nah, ini kan udah merahnya. Ini hitam, sekalipun hitamnya masih belum maksimal. Ini mungkin kakak masih akan mencelup lagi sekali untuk membuat ini lebih hitam. Dan terakhir, kita buka warna ini, akan muncul warna putih. Sehingga terjadilah putih, hitam, merah. Nah, ini untuk panjang, ini untuk lebar. Nah, kenapa kain geringsing mempunyai kekhususan di mata masyarakat? Karena dalam proses lebar dan panjang ini dimotif sebelum ditenun. Nanti setelah proses pewarnaan selesai, ini akan dipisah per helai. Per helai loh dipisah. Nah, salah satu contoh itu. Nah, ini perlu kesabaran ini untuk buka ini, Pak Kadis. Oh iya. Sama dengan prinsip Ramadan. Ya. Nah, itu cara proses penenunnya seperti itu. Sederhana, kita pakai alat yang sangat sederhana. Tetapi memerlukan kesadaran yang tinggi, kesabaran yang tinggi, mohon maaf. Hampir sama pembuatan tenun yang tadi, Ramadan itu. Oh iya. Pakai gini juga. Makanya jam segini biasanya ibu-ibu sudah istirahat. Istirahat. Ya. Sudah ngasih ternak makan. Sudah persiapan sembahyang. Kebetulan Pak Kadis masuk ke sini ya minimal dilihatin lah, itu caranya. Oh iya, iya. Nanti dia geser untuk
penempatan motif itu pakai tulang. Nah, itu per helai itu digini kan, nanti satu persatu. Sekarang dia masukin kanan kiri itu sebanyak 5 kali, nanti baru diatur Itu lagi per helai. luar biasa. Itu untuk memadukan motif, nggak bisa kita cepat-cepat untuk muncul motif yang kita inginkan. Motif sudah ada sebelum ditenun, ya tinggal memadukan itu. Bukan aja. Kira cukup. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Sampai dulu lagi. Kombinasi combine sama kayu sama bensinnya. Oh, pakai ini aja. Ya. Di sana ada 4 kepala bidang, ya, 4 kepala bidang, yaitu kepala bidang pemuda, beliau ya, kemudian ada kepala bidang olahraga, kepada kepala bidang usaha wisata, kemudian kepala bidang promosi wisata. Jadi dalam rangka mendesain seluruh program-program kami selalu membuatnya secara kolaborasi. Misalnya program-program kepariwisataan. Kami selalu melibatkan keterlibatan pemuda dalam pengelolaan tempat wisata, baik dari aspek UMKM-nya dan seterusnya. Kemudian keterlibatan bidang olahraga dalam pengelolaan pariwisata, sehingga kami dorong yang namanya sport tourism, olahraga wisata. Kemudian bagaimana di tempat-tempat wisata itu ada semacam sarana-sarana olahraga yang bisa menjadi spot wisata. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, tentunya maksud tujuan kami ke sini adalah pertama tentunya ingin sharing, terutama dalam aspek fasilitasi kepemudaan itu yang pertama. Kemudian kedua, kami dengar juga bahwa Kabupaten Gianyar ini sarana olahraganya itu di pihak ketiga kan, seperti misalnya lapangan sepak bola. Kami di Kabupaten Polewali Mandar punya UPTD Sport Center ya, yang menangani khusus sarana olahraga. Juga kami punya keinginan seperti itu sehingga sarana olahraga itu bisa memberikan fungsi yang baik, juga bisa menyumbang PAD untuk kabupaten kami tentunya. Kemudian kami juga ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Kadis terkait dengan bagaimana strategi Dinas Pemuda Olahraga di Kabupaten Gianyar ini berkolaborasi dengan kepala wisata, terutama dalam mendorong membudayakan olahraga. Ya, apalagi kami lihat ya, Kabupaten Gianyar ini sangat sejuk ya, nyaman lagi. Kami tadi malam nginap di homestay. Kebetulan kami membawa beberapa pengelola pariwisata sehingga nanti bisa menjadi inspirasi setelah mereka balik, bagaimana di tempat-tempat wisata mereka itu bisa dikembangkan tempat wisata swasta, bagaimana generasi penerus kita yang menjadi tolong punggung ke depan itu di negara kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak inginkan. Lanjut, kami di Gianyar, mungkin kalau wilayah kami sebelah timur, hampir PAD kami hampir 98% dari pariwisata. Ada 7 kecamatan di sini, pertama Kecamatan Gianyar yang menjadi pusat pemerintahan, ada Kecamatan Tambak Siring, itu ada istana Tambak Siring, mungkin nanti bisa jalan-jalan di sana. Habis itu ada Tegalala, daerah pendukung untuk pariwisata, ada Payang juga pendukung pariwisata, dan tidak ada Ubud yang memang juga pusatnya pariwisata kami di Ubud. Terus Kecamatan Sukawati itu market ya, di sana ada pasar seni, mungkin nanti Deja sama-sama mampir. Itu bantuan dari Pak Jokowi untuk membuat pasar seni dulu dengan jalan di bawah itu, penghubung itu hampir 200 miliar ya, karena dulu terbesar
menangnya gitu ya, pemenangnya Pak Jokowi dulu di dianya. Persentasenya langsung dihadiah kita pembangunan pasar di sekolah. Itu langsung diresmikan. Nah terus daerah Belah Batu yang paling selatan itu dikembangkan untuk pusat industri dan pariwisata apa namanya, karena kami perbatasannya ada laut, itu wisata air. Nah, jadi di sana juga. Dan juga di sana ada Taman Safari yang tidak ada di wilayah kami. Taman Safari. Ini salah satu pembuatan perak yang ada di Bali. Jalan apa ini? Batu Bulan. Oh, Batu Bulan ya. Sini kelurahan apa atau desa? Kelurahan desanya. Oh, yang jelas Batu Bulan, Bali. Saya berada di pembuatan perak Bali yang berada di Batu Bulan ya. Batu Bulan. Batu Bulan.